Dia menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Dan kelahiran Yesus juga itu sebagai Immanuel. Nah, Immanuel ini bukan hanya sebagai nama dalam diri Yesus, tapi Immanuel ini merupakan penyataan identitas dari Yesus itu sendiri, bahwasannya Dia akan menyertai setiap kehidupan kita. Nah, kata Immanuel ini berasal dari dua kata, yaitu Imanu dan El. Imanu itu memiliki arti bersama kita, dan El itu memiliki arti Allah. Jadi kata Immanuel itu memiliki arti Allah beserta kita. Nah, kata Immanuel ini merupakan bukti dari kehadiran Tuhan bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan kehadiran Tuhan itu terjadi secara nyata bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Tadi kita sudah mendengar kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu terjadi dengan luar biasa. Cara manusia, pemimpin pujian sudah apa? Sudah menyerah dengan keadaan yang dialami. Tapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan dia. Itu menandakan bahwasanya Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Nah, kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, Immanuel itu menjadi bagian kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam setiap kehidupan kita, maka Immanuel itu menjadi bagian kita. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, kita sangat-sangat butuh namanya penyertaan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalian bekerja di tempat ini bukan bekerja di tempat yang gampang. Ada banyak hal yang akan mengganggu setiap aktivitas pekerjaan, baik itu kuasa kegelapan, niat jahat manusia, kelalaian manusia, bahkan sampai roh maut pun itu apa? Itu mengincar setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Apalagi ketika kita orang-orang percaya, kita adalah target utama dari iblis. Kita harus menyadari dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan iblis itu berkeliling. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang percaya yang lemah sehingga dia bisa menelan setiap orang-orang percaya. Nah, Immanuel itu penting bagi setiap kehidupan kita. Nah, kehadiran Tuhan ke muka bumi ini bukan hanya menyelamatkan kehidupan kita, tapi kehadiran Tuhan ke muka bumi ini itu juga untuk menyertai setiap kehidupan kita. Ada dua makna dari kata Immanuel. Yang pertama, kata Immanuel ini memberikan jaminan bahwa Allah hadir dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Kita buka Ulangan. Ulangan pasal ke-31 ayat 8 dikatakan begini. Ulangan 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini Immanuel, dikatakan Tuhan sendiri. Tuhan tidak menyuruh malaikatnya, tapi kata Immanuel ini jaminan Tuhan itu ada bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan tidak menyuruh malaikatnya yang menyertai kita, tidak, tapi Tuhan sendirilah itu yang ada bersama-sama dengan kita. Itu makna dari kata Immanuel yang menyatakan bahwasanya ada jaminan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Dia hadir dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masalah kita Dia hadir, Dia ada dalam setiap kesedihan kita, Dia hadir, Dia ada dalam setiap kedukaan kita, Dia hadir, Dia ada. Itu kata Immanuel yang pertama. Dia sendiri yang ada bersama dengan kita. Bahkan dikatakan Dia tidak akan pernah membiarkan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Orang-orang yang kita kasihi, mungkin itu orang tua, suami, istri, anak, akan ada waktunya mereka akan meninggalkan setiap kehidupan kita.
Ketika waktu mereka sudah selesai di muka bumi ini, mereka akan kembali kepada Bapa. Tapi Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika mereka bersembunyi, lari daripada Tuhan karena mereka tahu mereka sudah apa? Sudah telanjang. Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan mencari Adam dan Hawa. Firman Tuhan katakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Itu bukti jaminan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan Adam dan Hawa. Sekalipun pada waktu itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan Adam dan Hawa. Tapi Tuhan mencari Adam dan Hawa. Itu kata Immanuel yang memberikan jaminan bahwasanya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita jatuh dalam dosa. Kalau kita punya teman, terus kita melakukan sebuah kesalahan dengan teman kita, saya kira percaya teman kita akan meninggalkan kita. Dan ketika kita punya masalah, karena kita sudah salah dengan teman kita, dia akan membiarkan kita. Tapi Tuhan, ketika kita jatuh, dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita. Ini Immanuel Bapak Ibu Saudara. Makanya penting sekali kita butuh namanya Immanuel. Penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, sepandai apapun kita, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berdiri kuat, berdiri kokoh dalam setiap menjalani kehidupan kita. Jadi mari, sadarilah, di momen Natal ini, Immanuel itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Kau yang mengendarai alat berat, setiap waktunya ada banyak tantangan. Begitu juga yang driver-driver di kantor juga. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, minggu ketiga pimpin pujian sudah pulang. Karena apa? Hatinya dikasih hancur. Tapi Immanuel tidak membiarkan dia sampai apa? Jatuh tergeletak. Itu pertama, jaminan Allah ada bersama dengan kita. Yang kedua, kata Immanuel ini memiliki makna jaminan Tuhan menolong setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kata Immanuel ini merupakan jaminan Tuhan bahwasanya Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Bukan hanya menolong setiap kehidupan kita, tapi kata Immanuel ini merupakan jaminan Tuhan akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Masalah, persoalan, tantangan, ujian itu tidak akan pernah lepas dari setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Apalagi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kita orang-orang percaya bukan hanya dikaruniakan iman untuk percaya kepada Yesus, tapi dikaruniakan untuk menderita. Menderita itu sakit, menderita itu nggak enak. Tapi ketika kita menyadari ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita bisa melewati setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa menang dari setiap ujian-ujian, dari setiap tantangan-tantangan, dari setiap percobaan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan itu menolong setiap kehidupan kita. Itu makna yang kedua kata Immanuel. Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi masalahmu hari ini, apa yang menjadi ujianmu hari ini, apa yang menjadi tantanganmu hari ini, engkau datang kepada Tuhan. Engkau minta pertolongan kepada Tuhan. Dan percayalah, Immanuel, Tuhan itu menolong kehidupanmu. Bukan hanya menolong kehidupanmu, tetapi Tuhan menjaminkan kemenangan. Mazmur pasal ke-46
Ayat yang kedua dikatakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ini jaminan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita itu sudah ada buktinya, sangat terbukti. Artinya Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi. Sekalipun hari ini kau mungkin belum melihat pertolongan Tuhan, tapi jangan pernah ragukan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Dan saya mau katakan kepada kita semua orang-orang percaya, ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam persoalan, ketika engkau dalam ujian, ketika engkau dalam tantangan, jangan pernah ajari Tuhan bagaimana cara menolong kehidupanmu. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan ketika Yesus berada di muka bumi, ada banyak cara yang Yesus kerjakan untuk menyembuh orang-orang sakit, untuk melakukan mujizat-mujizatnya, dan cara Yesus itu tidak pernah sama. Satu kali Yesus menyembuhkan orang buta dengan menumpangkan tangan, satu kali Yesus menyembuhkan orang buta dengan meludah, terus gosok-gosok tanah, seka di DP tanah, DP mata. Banyak cara, saudara. Satu kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, katakan imanmu telah menyelamatkan engkau, tanpa Yesus pegang apa-apa. Dan sering kali, saudara, tanpa kita sadari, kita seolah-olah lebih pandai daripada Yesus. Kita seolah-olah lebih pandai daripada Tuhan. Kita ajari Tuhan bagaimana caranya menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita bisa menolong kehidupan kita, nggak perlu kita minta tolong sama Tuhan, nggak perlu kita berdoa. Tapi banyak sekali kita sebagai orang-orang percaya ketika dalam masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Setelah kita berdoa kepada Tuhan, kita ajari Tuhan bagaimana cara menolong kehidupan kita. Dengan tanda kutip menggunakan kata-kata iman. Jadi saudara, Yesus, Tuhan yang kita sembah, itu terbukti dalam menolong setiap hidup. Apa yang menjadi masalah? Yesus, hal yang mustahil itu menjadi mungkin, saudara. Itu Immanuel. Itu jaminan Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kata Immanuel ini bukan sebuah nama saja, saudara, tapi identitas dari siapa itu Yesus. Dia adalah manusia 100% betul, tapi dia adalah Allah Tuhan 100%. Dia berkuasa. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia tidak terbatas. Apapun bisa dia lakukan. Satu kali ada seorang ateis bertanya begini dong seorang hamba Tuhan. Pendeta, kalau Tuhan itu berkuasa, bisa nggak dia membuat batu besar untuk membunuh dia? Seorang pendeta yang dikasih hikmat sama Tuhan. Bisa, tapi buat apa? Ngapain Tuhan bunuh dirinya sendiri? Sering kali kita begitu, saudara. Mempertanyakan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, itu terjadi bencana alam? Kalau Tuhan berkuasa, kalau Tuhan Immanuel, kenapa saya dalam masalah? Kenapa saya dalam persoalan? Katanya Tuhan Immanuel, katanya Tuhan menyertai kita. Seringkali kita menjadi orang-orang yang seperti itu, menanyakan kuasa Tuhan, menanyakan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah cek kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang pantas untuk ditolong Tuhan? Seringkali kita banyak menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita, tapi kita lupa melakukan apa yang menjadi kehendak kita yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, kalau engkau masih bisa bertahan di tempat ini dengan situasi kondisi yang seperti ini, karena ada Allah Immanuel. Nah, terakhir, apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, kalau kita hidup di dalam penyertaan Tuhan? Mari kita buka dalam 1 Samuel 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Dikatakan begini. 1 Samuel 18 ayat 14.
Dan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Siapa yang mau berhasil? Lambaikan tangan. Sudah mau berhasil? Kunci berhasil itu cuma penyertaan Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Apapun yang Daud lakukan itu menjadi sebuah keberhasilan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan Daud. Dalam kitab Roma dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Artinya apa? Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, ketika Allah Immanuel itu ada dalam kehidupan kita, kalau emang waktunya engkau naik, engkau akan naik. Waktunya engkau jadi kepala, engkau akan jadi kepala. Waktunya engkau dipromosikan, engkau akan dipromosikan. Ketika engkau Tuhan angkat naik, tidak ada satu manusia pun yang bisa membuat engkau turun. Itu janji Tuhan, saudara. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap kehidupanmu. Apapun yang kau perbuat itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena apa? Karena Dia bersama-sama dengan kita. Jadi ketika engkau sudah berhasil dalam setiap perjalananmu, ingat bahwasanya itu bukan karena usaha kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena talenta kita. Tapi semata-mata itu karena apa? Karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Makanya kita perlu namanya melakukan apa? Ucapan syukur. Jadi itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Immanuel itu penting bagi setiap kehidupan kita. Supaya kita berhasil dalam perjalanan kita. Kita berhasil menjadi orang tua. Kita berhasil menjadi suami. Kita berhasil menjadi seorang karyawan. Kita berhasil menjadi seorang pengusaha. Kita berhasil menjadi seorang pimpinan. Kita berhasil menjadi anak buah. Kita berhasil dalam segala hal. Karena banyak orang tidak berhasil dalam kehidupannya. Karena apa? Karena mereka mengandalkan setiap kekuatan mereka. Mereka mengandalkan pengalaman mereka. Mereka mengandalkan kemampuan mereka. Tapi hari ini, saya mau ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Kalau engkau mau berhasil dalam perjalanan kehidupanmu, engkau sertakan Tuhan dalam hidup. Engkau undang Tuhan menjadi pemimpin dalam setiap kehidupanmu. Dan saya yakin dan percaya keberhasilan yang kita peroleh karena penyertaan Tuhan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang tidak akan iri dengan kita karena apa? Karena keberhasilan yang kita peroleh itu Tuhan yang buat. Dan pasti Tuhan akan membuat orang-orang di sekeliling kita itu juga merasa senang ketika kita berhasil. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapakah orang-orang yang bisa menikmati penyertaan Tuhan atau Immanuel itu? Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi orang-orang yang bisa mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupannya adalah mereka orang-orang yang percaya dan melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Saudara bisa baca di dalam Alkitab. Itu perintah Tuhan di situ. Isi hati Tuhan itu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk engkau kerjakan dalam kehidupanmu ketika engkau bekerja di tempat ini? Ya, engkau kerjakan. Ketika Tuhan katakan, hei anakku engkau harus jadi terang, jadi terang. Anakku engkau harus jadi garam, jadi garam. Anakku engkau harus rajin, ya rajin. Anakku engkau harus jujur, ya jujur. Belajar, peka dengan suara Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu terjadi bagi mereka yang mendapatkan anugerah, orang-orang percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepalamu, amin, kebenaran firman Tuhan.